Oke, layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, layar sudah terlihat. Oke, Ibu jelaskan terkait yang bab 2 dan bab 3 ya. Kalau bab 1 yang paling penting itu di latar belakang, jangan asal copy paste. Yang pertama, terus penulisan rujukan. Kalau ada itu karangan dari buku, berarti tulisannya misalnya Abdillah nama belakang, terus kurung buka, tahun, halaman. Itu kalau buku. Kalau rujukan dari penelitian itu nama belakang dalam kurung tahun, cukup tahun aja, nggak usah halaman. Nah, itu masih pada salah latar belakang. Terus identifikasi masalah, refleksinya apa ya, masih kadang belum jelas. Ada yang harusnya kan berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil observasi, jadi datanya itu harus kuat. Masalahnya itu harus disesuaikan dengan variabel. Nah, kebanyakan itu kemarin masalahnya itu tidak sesuai dengan variabelnya. Jadi kalau misalnya bahas tentang keefektifan model pembelajaran dan media, berarti identifikasi masalahnya ya harus yang berkaitan guru jarang menggunakan model, terus guru jarang menggunakan media, hasil belajarnya seperti apa. Nah, itu pokoknya harus ada kesesuaian antara identifikasi masalah dengan variabel atau judul penelitiannya. Terus rumusan masalah kemarin sudah Ibu benerin ya. Jadi rumusan masalah itu yang paling penting dari proposal, dari penelitian, dari rumusan masalah, nanti hipotesis sampai bab 3-nya itu yang paling penting. Terus tujuan penelitian ini harus sama dengan rumusan masalah. Bedanya itu kalau rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya, jadi apakah, bagaimanakah. Nah, kalau di tujuan penelitian itu tidak ada kata apakah, tapi kalimat apa ya, contohnya misalnya untuk mengetahui pengaruh antara variabel ini terhadap variabel ini. Jadi kata tanyanya dihilangkan, kata apakah atau bagaimanakah di tujuan penelitian itu dihilangkan. Nah, terus yang paling banyak salahnya juga itu di manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu harus disesuaikan dengan tadi judulnya. Nah, jangan asal membuat manfaat. Jadi manfaat itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau ini ya, manfaat teoritis itu terhadap pengembangan keilmuan. Nah, kalau manfaat praktis harus ada 4, yaitu dari siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Nah, ini harus disesuaikan dengan judulnya, jangan lupa. Oke, itu refleksinya di bab 1 ya, sama aja tadi. Nah, selanjutnya adalah kita bahas terkait bab 2. Ada yang sudah membuat bab 2? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Oke, bisa diperhatikan dulu bab 2 ya. Jadi bab 2 itu terkait kajian teoritis. Namanya juga kajian teoritis. Artinya kita mengambil teori-teori yang berasal dari buku atau misalnya dari jurnal, dari tesis orang atau disertasi orang, karya ilmiah orang, dan lainnya. Nah, ini yang pertama Ibu bahas yang berdasarkan metodologinya kuasi eksperimen dan asosiasi ya, yang termasuknya pendekatan kuantitatif, bisa diperhatikan dulu. Nah, di kajian teoritis ini di bab 2 ada beberapa, ada 4 aja berarti. Kajian teoritis, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, yang pertama kajian teoritis. Nanti kalau kalian membuat kajian teoritis itu isinya teori-teori yang kaitannya dengan variabel. Jadi kalau kalian nanti judulnya misalnya keefektifan model pembelajaran PBL berbantu media video pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, berarti nanti kajian teoritisnya itu pertama model pembelajaran PBL. Nah, terus yang kedua nanti media pembelajaran apa tadi? Video pembelajaran. Yang ketiga hasil belajar. Nanti tinggal dijabarkan poin-poinnya. Kalau kalian judulnya yang asosiasi, misalnya pengaruh kemandirian belajar terhadap dan fasilitas belajar
misalnya terhadap prestasi belajar. Berarti nanti kajian teoritisnya poin 1 nanti terkait tadi kemandirian belajar, poin 2 tadi fasilitas belajar, yang ketiga prestasi belajar. Jadi disesuaikan urutannya sesuai dengan judulnya. Gitu. Nah, poin-poin di kajian teoritis yang perlu dipahami yang pertama, sumber rujukan maksimal 10 tahun terakhir. Berarti kalau kalian buatnya nanti tahun 2022, berarti ya maksimal di atas tahun 2012. Jadi 2012, 2013 ke atas. Kalau jurnal, nanti kan ada sumbernya, misalnya mau dari jurnal itu boleh, itu maksimal 5 tahun terakhir, artinya dari tahun 2017. Nggak boleh itu misalnya mau menggunakan yang tahunnya 1997 atau yang lainnya, itu tidak boleh. Cari jurnal yang terbaru. Oke, yang ketiga terkait definisi konsep dan definisi operasional ya. Nah, di sini ini harus ada yang namanya ini definisi operasional. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Oke, definisi konsep dulu, misalnya contohnya ya. Contoh mau terkait model pembelajaran PBL. Jadi nanti poinnya ini misalnya ini kan A. Ini misalnya A ini angka 1, nanti bawahnya penjabaran dari angka 1-nya berarti A harus sesuai. Kalau ini angka huruf lagi dalam kurung kayak gitu. Berarti ini pengertian model pembelajaran PBL. Nanti bawahnya D kecil apa ya, langkah model pembelajaran PBL. Terus yang ketiga misalnya kelebihan model pembelajaran PBL. Nah, di sini biasanya kan kalau ada kelebihan ada kelemahan. Nah, kalau di skripsi sebaiknya tidak usah ada kelemahan. Jadi kelebihannya saja, keunggulannya saja. Kalau mau dicantumkan kelemahan, nanti kalian harus mencantumkan solusi dari lemahnya model tersebut. Jadi sebaiknya kalau disarankan cukup kelebihannya saja. Nah, yang keempat baru definisi operasionalnya. Definisi operasional. Nah, di sini definisi operasional terkait model pembelajaran ya berarti rangkuman dari ketiga poin ini dan berdasarkan dari pemahaman saudara. Jadi ini pakai bahasa sendiri. Jadi singkatan ya rangkuman dari ketiga poin atasnya gitu. Nanti kalau mau nomor 2 misalnya 2 terkait media pembelajaran apa PPT yang dijelaskan dulu, misalnya A pengertian media PPT, terus B apa ya, keunggulan boleh, manfaat boleh, misalnya keunggulan media PPT. Terus yang C media PPT yang digunakan penelitian. Nah, ini media PPT yang digunakan itu dicari yang spesifik, alias di bab 2-nya itu dikasih misalnya screenshot gambar ya, gambar PPT yang digunakan, PPT yang dibuat. Nah, PPT-nya dibuat sudah dilampirkan di sini. Itu terus ada lagi yang definisi
PPT PowerPoint. Ya, ini Ibu pindah dulu. Dari definisi operasional diletakkan di akhir variabel sudah, jadi setiap akhir variabel harus ada definisi operasional, jadi pakai bahasa sendiri. Perhatikan penulisan rujukan, ada nama, tahun, dan halaman. Harus ditaruh di atas satu. Nah, ini contoh yang dari kuasi eksperimen. Masih ada lagi biasanya. Yang ketiga itu hasil belajar. Ini Bu spesifikkan dulu ya. Jadi contoh judul. Judul efektifan model pembelajaran PPL dibantu media PPT terhadap hasil belajar ekonomi kelas 10. Oke, ini contoh bab 2-nya dengan judul keefektifan model PBL berbantu media terhadap hasil belajar. Jadi nanti kajian teoritisnya yang A di sini. Jadi kajian teoritisnya di bawahnya nanti ada model pembelajaran PPL, terdiri dari pengertian, langkah-langkah, kelebihan, sama definisi operasional. Terus karena ini ada media PPT, berarti nanti media pembelajaran PPT, pengertian, keunggulan, media PPT, dan definisi operasional. Yang ketiga ada hasil belajar, ini hasil belajarnya. Berarti nanti dibuat juga hasil belajarnya. Hasil belajar itu mulai dari pengertian, hasil belajar, indikator hasil belajar, lagi itu ya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar juga tidak masalah, kalau mau, kalau tidak juga tidak apa-apa. Definisi operasi hasil belajar, nah itu. Terus ada lagi ini mata pelajaran ekonomi, berarti ini yang keempat. Nanti ini mata pelajaran ekonomi. Nah, mata pelajaran ekonominya disebutkan dari mulai pengertian mata pelajaran ekonomi, terus yang kedua ada tujuannya, tujuan mata pelajaran ekonomi di SMA misalnya, ini di SMA. SMA apa SMK kan beda, jadi ini dispesifikkan SMA atau SMK. Terus yang ketiga ada ruang lingkup materi ekonomi kelas 10. Nah itu. Indikator. Nah di ruang lingkup ini tambah satu lagi bisa dengan yang AD dan indikator materi ekonomi kelas 10 yang dijadikan penelitian. Ini contoh kajian teori yang keefektifan ya. Jadi ini untuk yang kuasi eksperimen bisa diperhatikan contohnya ini.
Oke, sampai sini yang kuasi eksperimen ada yang tanyakan? Sudah, Bu. Enggak ya? Oke, berarti sudah jelas ya. Jadi nanti yang dibuat di bab 2-nya ini yang kajian teoritis. Oke, untuk yang kedua itu yang pengaruh. Oke, sekarang yang kajian teoritisnya yang pengaruh. Pengaruh apa ya? Pengaruh fasilitas belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar ekonomi kelas 11 di SMA. Nah, nanti kajian teorinya oke, yang pertama kajian teorinya ini fasilitas belajar. Nanti di fasilitas belajar dijelaskan mulai dari ini ada dulu ya. Pengertian fasilitas belajar. Terus yang B indikator fasilitas belajar. Yang C definisi operasional fasilitas belajar. Nah, di sini variabelnya kan fasilitas belajar. Nah, harus ada indikator dari fasilitas belajar. Indikator fasilitas belajar ini harus sesuai dengan teori ahli. Jadi ini sesuai teori ahli karena ini nanti tujuannya untuk digunakan untuk membuat instrumen penelitian atau apa ya, lampiran dibuat untuk angket atau yang lain. Jadi harus ada indikator fasilitas belajar. Nah itu. Terus yang kedua variabelnya adalah perhatian orang tua. Yang dijelaskan lagi dari misalnya perhatian orang tua. Terus kalau misalnya ada materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua ya tidak masalah. Ditambahkan materi juga tidak masalah. Yang paling penting itu pengertiannya indikator sama definisi operasional. Lainnya tambahan tidak masalah. Indikator perhatian orang tua sama ini dari teori ahli, dari sumbernya dari buku, harus jelas. Nggak boleh dari Google ya, maksudnya dari www Google itu tidak boleh. Terus lalu definisi operasional baik perhatian orang tua. Nah, ini sudah, selanjutnya adalah prestasi belajar. Nah, yang ketiga, sesuai dengan variabelnya adalah prestasi belajar. Ini boleh secara umum dulu, pengertiannya dulu. Terus yang kedua sama indikator prestasi belajar. Kalau mau dikasih materi lain misalnya faktor yang mempengaruhi fasilitas belajar boleh, nggak masalah. Baru yang keempat ada definisi operasional prestasi belajar gitu. Terus ada mata pelajaran misalnya dengan ekonomi kewirausahaan. Yang keempat berarti ini
4 mata pelajaran kewirausahaan. Ini mulai dari pengertian KWU, terus misalnya lagi tujuan KWU. Terus yang ketiga, ruang lingkup materinya. Kelas 11. Terus yang D, ntar ada yang mau masuk. Nah, yang D itu bisa apa ya, KD dan indikator misalnya. Dan nggak usah sih, udah. Boleh. Indikator KWU yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini. Jadi ini kalau contoh untuk yang asosiasi yang paling penting itu adalah di pengertian indikator. Pokoknya indikator itu yang paling penting. Jadi setiap dosen itu, setiap penguji atau dosen pembimbing itu pasti mengutamakan mencari dari indikator dari variabelnya. Ini kan variabelnya ada 3 ya. Fasilitas belajar, perhatian orang tua, sama prestasi belajar. Nah, harus ada indikator ketiga hal ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum Ibu kasih contoh. Sudah paham? Saya Bu mau bertanya. Oke, Len nih. Bertanya apa, Len? Untuk yang untuk yang nomor 3 prestasi belajar poin C itu tuh faktor-faktor yang mempengaruhi fasilitas belajar atau faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, Bu? Oke, ini prestasi belajar ya. Maaf. Ibu lagi itu mungkin ya. Terima kasih. Belum minum ini mungkin. Oke, thank you Leni. Jadi ini tambahan boleh, jadi faktor-faktor boleh dikasih, boleh tidak. Karena kan di bab 2 nanti tidak pakai uji plagiasi ya, jadi tidak harus pakai kata-kata sendiri. Jadi menurut ahli juga tidak masalah. Sudah? Cara membuat kajian teoritis sudah? Sudah ya? Oke. Oke, selanjutnya kajian teoritis tadi. Ini kan ada kajian teoritis, terus ada penelitian terdahulu, kerangka berpikir, sama hipotesis. Selanjutnya di penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu sudah kalian kerjakan kemarin di analisis jurnal. Di pertemuan berapa ya kemarin? Lupa Ibu. Pokoknya kalian sudah menganalisis jurnal sesuai dengan format tabel. Jadi mengerjakannya itu harus sesuai format tabel. Dibandingkan kalau 5 jurnal ya 5 jurnal, nanti sebelah kanannya itu penelitian kalian. Terus kerangka berpikir, nah ini kerangka berpikir itu namanya juga kerangka, jadi bentuknya itu seperti bagan. Jadi mulai awal penelitian, terus prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana. Terus kalau di kuantitatif itu pasti ada hipotesis penelitian, ada H01, H1, atau H1 gitu. Jadi hipotesis itu berdasarkan rumusan masalah yang disusun. Oke, Ibu kasih contohnya dulu ya untuk yang kuasi eksperimen. Sebentar. Ini. Oke. Sharing dulu bab 2-nya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi ini untuk yang kuasi eksperimen, jadi ada model pembelajaran Mathematik berbantu media PowerPoint terhadap hasil belajar. Oke, bab satunya. Oke, kembali ke bab 1 ya. Ke bab 1 kalian banyak yang
salahnya itu ini udah landasan juridis udah, ini teoritis sudah, nah empirisnya. Nah ini kalian tidak menjelaskan secara jelas. Jadi harus dijelaskan secara rinci, misalnya berdasarkan survei awal PTS di kelas berapa, terbukti hanya 20%. 20% itu berapa orang dari jumlahnya. Misalnya 10 siswa dari jumlah 50 siswa yang mencapai KKM. Dan berapa persen yang tidak mencapai KKM. Jadi 80%, 40 siswa dari 50 siswa yang tidak mencapai KKM. Itu harus dijelaskan secara rinci. Nah, kalian kan sebagian tidak dijelaskan rinci. Nah, ini juga hasil belajarnya dijelaskan di sini. Oke, sudah Ibu koreksi intinya di bab 1. Lanjut kita ke bab 2. Nah, bab 2 kayak tadi ya. Karena judulnya ini model pembelajaran, jadi kajian teoritis ini harusnya ini harusnya ada ini poin 2 titik poin 2 titik 1 ya. Penomorannya masih salah. Oke, sebentar. Oke, ganti saja yang ini saja. Kalau tadi penomorannya yang salah ya, belum dikoreksi. Nah, ini saja. Kajian bab 2 kajian teori. Jadi A kajian teoritis, yang pertama angka 1 model pembelajaran PBL. 1A konsep model PBL. Terus dijelaskan nih konsep model PBL-nya menurut ahli, misalnya Supriyono tahun 2012. Terus menurut siapa? Husnan. Nah, nulisnya tuh cuma kata belakang nama belakang saja. Sprinkle and top dalam Soimin. Jadi problem based learning. Nah, ini diperhatikan lagi, penulisan kata asing harus ditulis miring ya. Problem based learning itu dari awal pembuatan dari judul sampai nanti akhir skripsi harus miring. Jadi kata asing itu harus miring. Nah, terus langkah-langkah model pembelajaran PBL. Nah, terus langkah-langkahnya harus dari ahli, misalnya Soimin, langkahnya apa saja. Boleh dari satu ahli, boleh dari 2 ahli. Terus ini ada tambahan lagi karakteristik model PBL, tidak masalah. Yang penting ada sumber yang jelas dari Soimin. Terus apa lagi? Tadi karakter. Nah, ada kelebihan dari model pembelajaran PBL. Udah kelebihannya apa saja? Kalau di sini tidak ada kelemahannya, karena awalnya ada kelemahannya, tapi Ibu suruh hapus saja karena kalau ada kelemahan artinya harus memberikan solusi dari kelemahan tersebut. Nah, dari setiap variabel itu pasti ada namanya definisi operasional. Definisi operasional itu ibaratnya rangkuman dari teori atas-atasnya. Jadi disimpulkan bahwa PBL itu apa? Menurut bahasa kalian sendiri. Bukan bahasa teori ahli lagi, tapi bahasa kalian sendiri. Nah, ini lagi. Media, karena dia tadi medianya web quest, jadi konsepnya bagaimana web quest, konsep PPT, kelebihannya medianya bagaimana, dan ini kekurangan. Kalau kekurangan harus dikasih cara atau solusi. Harusnya di sini ada solusi dari kekurangan dari media tersebut. Manfaatnya ini menurut manfaatnya apa saja web quest. Nah, ini karena dia membuat web quest-nya sendiri, jadi ada langkah-langkah untuk merancang web quest. Nah, yang Ibu pengen nanti kalau ada terkait medianya itu sebaiknya dikasih gambar kayak seperti ini, di screenshot gambar kecilnya, gambar ini tampilannya buat apa nanti. Jadi nggak cuma judulnya saja, titel apa, tapi harus ada format contoh gambarnya. Nah, ini contoh gambarnya. Oke, jadi ya skripsinya itu ada bedanya dengan yang lain. Nah, lanjut definisi operasional. Oke, terus ada ini kalau gabungan dari kedua tersebut. Model pembelajaran PBL berbantuan web quest. Jadi dia itu menggabungkan model dengan medianya. Nah, jadi ada langkah-langkah kalau digabungkan itu bagaimana.
Jadi ada ya tadi penggabungan antara web quest dan itu. Nah, ini ada hasil belajar ekonomi dari konsep belajarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya tipe belajar hasil tipe hasil belajar, indikator. Nah, ini yang paling penting, indikator hasil belajarnya. Jadi dijelaskan kan yang diteliti itu, karena kuasi eksperimen itu kan harus praktek ya, kalian harus praktek mengajar di kelas. Jadi kalian nanti pasti membuat silabus RPP soal. Nah, karena membuat RPP, jadi pasti kalian memilih KD mana yang akan diajarkan. Nah, KD yang diajarkan itu sebaiknya yang belum pernah diajarkan oleh guru sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau penelitian di semester 2, ya cari KD yang sesuai dengan semester 2. Jadi belum diajarkan. Ini KD-nya 3.1, 4.1, indikatornya apa ditentukan. Baru definisi operasionalnya. Nah, kalau penelitian terdahulu, sampai sini ada yang paham? Sampai sini ada yang paham. Sampai sini ada yang tanyakan untuk kajian teoritis? Tidak ada? Yang kuasi sudah jelas semua ya? Oke, lanjut ke penelitian terdahulu. Ini untuk kuasi maupun asosiasi. Nah, kalau ini penelitian terdahulu ada perbandingan, harus pakai tabel seperti ini. Penulisnya jurnal 1, 2, 3, 4, 5, seperti yang kemarin kalian kerjakan. Jadi ada judul, tahun, tujuan, ini semuanya sudah ada. Nah, cuma bedanya nanti ditambahkan di sebelah kanan ini penelitian kalian. Jadi dijelaskan mulai dari penulisnya kalian, judulnya apa, tahun, tujuan, yang sesuai proposal saja yang ada di proposal. Populasi sampel, terus teknik analisis data, hasil penelitiannya, karena kalian proposal berarti ini belum ada. Jadi ini masih kosong. Gitu. Kalau yang lainnya pasti ada. Oke. Oke. Itu tadi penelitian terdahulu sudah dikerjakan, terus lanjut ke kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir namanya juga kerangka, bentuknya bagan, sudah sama kayak kalian pas awal-awal konsep dulu pernah membuat kayak di pertemuan 2, 3, 4 itu. Jadi masalahnya apa? Ini sesuai dengan bab 1, rumusan masalahnya apa? Terus populasinya di kelas berapa saja? Kelas eksperimen itu yang menggunakan model ini, model PBL di kelas berapa? Terus kalau kelas kontrolnya konvensional, model konvensional di kelas berapa? IPS 2, IPS 1 ini. Nah, kalau kuasi instrumennya cukup butir soal. Nanti soal-soal tersebut biasanya pilihan ganda. Terus ada uji validitas, ada reliabilitas. Nah, ini sudah ada butir soal, taraf pembeda datanya. Cuma data prestasi belajar. Nah, ini sudah sama pokoknya dengan yang di pertemuan ke 2 ya. 2 apa 3 itu. Nah, uji hipotesisnya cukup 3 sesuai rumusan masalah, one sample t-test, one sample binomial, independent sample t-test. Hasilnya, nah ini karena kalian proposal ya berarti belum ada hasilnya. Masih kosong saja, ditulis saja yang cukup hasil gitu saja. Cukup begini saja, karena kalian belum penelitian. Nah, hipotesis penelitian, jadi hipotesisnya itu karena rumusan masalah ada 3 ya. Kalau kuasi itu yang pertama terkait rata-rata, yang kedua ketuntasan klasikal, yang ketiga perbedaan. Ini sama persis sama dengan rumusan masalah. Misalnya kalau H0, kalau yang namanya H0 itu artinya tidak efektif. Jadi pembelajaran PBL tidak efektif. Ini harusnya rata-rata ya. Ini belum dikorelasi. Terus ini contohnya, ketuntasan klasikal tidak melebihi 85, artinya ada kata tidak. Terus yang ketiga H03 ada tidak terdapat. Pokoknya kalau H0 itu tidak biasanya. Kalau H1 itu terdapat atau ketuntasan klasikal melebihi 85 sesuai dengan rumusan masalah. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan untuk yang kuasi? Yang kuasi siapa saja di sini? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Alfi, Sophia, Yasmin. Ada yang tanyakan? Ibu izin bertanya yang terkait butir soal. Nah, nanti itu kita bikinnya butir soalnya ini dalam bentuk pilihan ganda atau esai atau keduanya, Bu?
Oke, kalau saran Ibu lebih mudahnya itu pilihan ganda saja. Misalnya kalian buat awalnya tuh 50 soal pilihan ganda. Terus nanti kalian uji cobakan di sekolah. Misalnya kalau kalian mau penelitian kelas 10 berarti uji cobanya kelas 11. Karena mereka sudah mengerjakan itu. Nah, biasanya itu ada soal-soal yang tidak valid. Kan nanti apa dikerjakan kelas 11 terus kalian analisis dari uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, pasti ada soal yang tidak valid. Biasanya misalnya yang valid cuma 30 soal. Nah, baru 30 soal itu kalian ujikan di kelas 10 itu ke yang kalian penelitian. Gitu. Kalau kalian mau menggunakan campuran antara pilihan ganda dan uraian, nanti kalian bingung, ya nggak bingung sih, agak ribet di teknik analisis datanya dari uji validitas, harus ngitung sendiri-sendiri, terus daya pembeda rumusnya beda, ya daya pembeda rumusnya berbeda antara pilihan ganda dan urean, antara kesukaran juga rumusnya berbeda. Jadi ya nanti dikembalikan lagi ke masing-masing saja. Kalau mau simpel ya pilihan ganda, kalau mau gabungan juga tidak masalah. Itu, Bu, Alfi. berarti kalau kelas 10 di uji cobanya di kelas 11 ya, Bu? Ya, untuk kuasi eksperimen gitu ya. Jadi di uji cobakannya itu di kelas yang sudah pernah belajar materi itu. Kalau mau diuji cobakan kelas 10 kelas lain misalnya ya. Kalau kalian penelitiannya mau 10A. Nah, uji coba ke 10B, tapi syaratnya 10B sudah pernah belajar materi itu. Gitu. Tapi lebih baiknya kalau kalian uji coba di kakak angkatan aja. Kalau kakak angkatan kan sudah pasti belajar itu. Nah, jadi ya gitu, kuasi eksperimen itu ke kakak tingkat aja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Untuk ininya Bu, treatmentnya ini kita berapa kali Bu kalau untuk yang kuasi? Tergantung kamu desainnya mau apa. Time series desain itu berarti 4 kali. Time series desain itu cuma kelas eksperimen aja ya, nggak ada kelas kontrol. Jadi cuma ke satu kelas, jadi 4 kali treatment, pretestnya nilai berapa, post-testnya berapa, jadi 4 kali itu diuji. Kalau yang ada apa non equivalent control group design itu cukup satu kali. Sebenarnya penelitian yang bagus itu tidak cukup satu kali, minimal 4 kali, 8 kali atau kelipatannya. Tetapi karena kalian mungkin ini S1 ya skripsi, jadi tidak ingin membebani yang banyak ya, mungkin cukup sekali saja atau sesuai dengan KD-nya. Kalau kalian mau meneliti KD 3.1 sedangkan materinya itu 3.1 tidak cukup untuk satu pertemuan, ya boleh 2 pertemuan, 3 pertemuan gitu. Jadi sesuai KD-nya saja. Nanti akan diarahkan oleh pembimbingnya, dosen pembimbing. Gitu, Alfi. Untuk tadi kan untuk butir soalnya itu kan sebaiknya diuji cobakannya ke kelas 11 ya Bu. Nah itu kan berarti untuk post test. Nah nanti setelah berarti kita tetap memberikan treatmentnya ke kelas 10 kan Bu? Ya, treatmentnya tetap ke kelas 10, cuma soalnya itu diuji cobakan di kakak angkatan. Gitu. Terus yang terakhir post testnya baru di kelas 10 lagi? Ya, kalau sudah valid semua, sudah dianalisis valid semua, baru dikasih di kelas 10. Jadi langkahnya itu pertama gini kan, kalian menyusun soal dulu, terus diuji cobakan di kelas 11, terus dianalisis mana yang valid tidak valid. Kalau sudah valid misalnya 30 soal sudah valid, baru kalian praktek treatment itu pakai model PBL, media itu. Nah, baru dikasih post test yang itu. Yang tadi yang 30 soal itu yang sudah valid di kelas 10 gitu tahapannya. Oke, sudah, Alfi? Sudah Bu, terima kasih. Oke, nanti bisa lagi. Ada lanjut ke yang asosiasi ya. Oke, bentar Ibu just Oke, kita lanjut ke yang asosiasi. Asosiasi lanjut ke contohnya saja. Sebentar Ibu buka contoh asosiasi. Siapa ya asosiasi?
Oke. Asosiasi siapa ini yang asosiasi? Saya Bu. Siapa? Oke, ada Leni, banyak ya. Oke, asosiasi bisa diperhatikan hampir sama tadi konsepnya. Oke, asosiasi langsung saja karena waktunya singkat. Oke, ini bab 2 di penelitian metodologinya asosiasi. Tadi kajian teoritisnya. Sebenarnya nih hakikat pendidikan itu boleh tidak, boleh iya boleh tidak. Kalau saran ibu sih nggak usah karena nggak terlalu penting juga. Nah, karena ini judulnya itu ya judulnya pengaruh penggunaan internet sebagai sumber belajar daring. Jadi penggunaan internet ini variabel 1, X1 dan motivasi belajar X2 terhadap prestasi belajar. Jadi ini Y1. Oke, ada 3 variabel. Nah, yang dijelaskan pertama itu langsung saja ke ini terlalu juga. Oke, ini definisi internet. Jadi langsung variabel X1-nya internet sebagai sumber belajar. Jadi definisi internet, manfaat internet, boleh jenis layanan internet. Pokoknya yang penting harus ada sumbernya terpercaya, valid. Ini tidak usah di-bold ya, tidak usah ditebalkan. Nanti dikoreksi saja sebagai dan koreksi ibu aja. Ini manfaat internet, dampak internet, terserah itu tambahan definisi sumber internet karena dia tadi pengaruh internet terhadap sebagai sumber belajar, jenis sumber belajar, penggunaan internet sebagai sumber belajar dari yang paling penting tadi definisi-definisi di atasnya, pengertian dari internet sumber belajar. Nah, yang paling penting di sini indikator penggunaan internet. Jadi indikator dari X1 harus jelas ini. Menurut Utomo tahun 2007 ini tidak boleh, seharusnya maksimal tadi ya 2012. Indikatornya apa saja? Harus jelas pemahaman serta sikap, ketersediaan, ketepatan, intensitas siswa, fasilitas yang digunakan di internet. Nah, 5 indikator tersebut akan digunakan untuk mengukur variabel X1. Oke, ini tidak ada apa yang tidak ada di sini? Ada pengertian, ada indikator, ada yang satu tidak ada apa? Definisi ya. Definisi operasionalnya dia dijadikan satu nanti di belakang. Oke. Contohnya yang kedua lagi variabelnya tadi motivasi belajar, dari pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi boleh, terus ini faktor-faktor yang mempengaruhi juga boleh. Jadi biar skripsinya tebel kan, nanti kelihatan tebel, jadi dia teorinya banyak. Teori yang mendasari motivasi berprestasi. Gitu. Nah, ini yang paling penting harus ada tadi pengertian motivasi belajar. Yang paling penting lanjut ini indikator motivasi belajar menurut Hamzah Uno tahun 2014. Jadi indikatornya apa saja? Ada berapa ini? 4, ada 5 belajar yang evolusi. Lalu variabel yang ketiga yaitu variabel Y-nya yaitu prestasi belajar kewirausahaan. Dari mulai pengertian prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi, pengertian mata pelajaran KWU, tujuan mata pelajaran KWU, dan ruang lingkup materinya. Nah, ini disebutkan karena dia menganalisisnya pengaruh itu pada semester berapa ya? Pada mungkin semester 2 atau yang lainnya. Nah, disebutkannya dari KD indikator materi pokoknya. Dijelaskan secara rinci. Nah, indikator. Nah, ini variabel yang Y, ini indikatornya apa? Nah,
indikator prestasi belajar dari ranah kognitif misalnya. Jadi, ada ranah afektif dan juga ranah psikomotorik. Tapi ini kayaknya prestasi belajar itu yang digunakan nilai cuma ranah kognitif saja. Jadi nanti dijelaskan saja ini berdasarkan bahwa dalam prestasi belajar harus menggabungkan 3 ranah. Ini cuma kayaknya penelitiannya digunakan kognitif saja, tapi tidak masalah dicantumkan ketiga hal tersebut. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu kan setiap ada variabel langsung definisi. Kalau ini jadikan satu di belakang, itu tidak masalah. Jadi dijadikan satu menurut tabel. Jadi yang pertama nomor variabelnya apa? Jadi ada 3 variabel, penggunaan internet, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Definisi operasional, jadi pengertiannya apa? Indikator. Pengertiannya apa? Lalu indikator gitu. Pengertiannya apa? Di sini dijelaskannya di terakhir. Terus sumbernya siapa? Jadi, hasil nilai PTS siswa semester itu diolah oleh peneliti tahun 2021. Jadi keputusan terakhir di kalian mau setiap ditaruhnya definisi operasional di setiap akhir variabel atau ditaruh di terakhir. Nah, kalau ini sudah terakhir, lanjut ke yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulunya ini harusnya B ya. Oke, ini ada perbandingannya sesuai jurnal yang kemarin, ada jurnal 1, 2, 3, 4, 5, dan kalian penelitinya. Dijelaskan dari penulis, judul, tahun, tujuan penelitian, populasi sampel, metodologi, teknik pengumpulan, teknik analisis. Nah, hasilnya ini belum ada kalian, jadi dikosongin saja nanti. Gini. Nah, kalau kalian pengen rapi, itu ini biar setiap halaman ada apa ini? Judul tabel, ya ini nama tabelnya. Nah itu udah tahu caranya kan, tinggal di sini di blok aja yang paling atas, terus di klik layout, terus repeat header row. Kalau ini ibu hilangi, nah ini tidak ada. Tapi kalau tadi ini ibu blok terus repeat header row, berarti di atasnya ada semua. Gitu. Biar pembacanya paham ini urutan yang keberapa. Itu ya. Nah, kerangka berpikir. Kerangka berpikir sama seperti yang di pertemuan 234, ada masalahnya apa saja. Nah, kalau masalah di asosiasi itu harus sesuai variabelnya. Yang pertama, tadi kan variabelnya pengaruh internet ya, internet sebagai sumber belajar, berarti internetnya mengalami masalahnya apa. Terus yang kedua motivasi belajar, itu variabel kedua kelemahannya apa. Nah, yang ketiga terhadap prestasi belajar. Prestasinya belajar, masalahnya apa? Jadi ketiga ini sesuai dengan judul tadi. Rumusan masalah sudah kemarin seperti bab 1. Pasti apakah terdapat pengaruh? Apakah terdapat pengaruh kedua? Ada populasi dan sampel. Nah, ini cara menghitungnya, populasi dan sampel nanti pakai rumus Lovin. Sudah pernah diajarkan ya di mata kuliah statistika, cara menghitung sampel. Terus ini instrumennya karena ada variabel 3 ya, berarti angket variabel yang pertama, lembar angket variabel kedua, terus nilai PTS. Nah, kalau di sini Ibu sarankan kalian menggunakan studi dokumentasi. Artinya nilainya sudah ada di sekolah, tinggal kalian analisis saja. Jadi kalian tidak usah melakukan penelitian, tidak usah membuat soal, terus dikasih ke siswanya suruh mengerjakan, tidak usah. Cukup meminta nilai ke wali kelasnya atau ke guru ekonominya. Gitu. Nah, dari instrumen ada uji validitas, reliabilitas. Karena ini cuma studi dokumentasi, cuma minta nilai, berarti tidak ada taraf kesukaran dan daya pembeda. Terus lanjut ke datanya sesuai dengan variabelnya. Nah, kalau ini ada 5 uji prasyarat, karena ada linear ganda, jadi linear ganda itu nanti ada 5 prasyarat. Dan hasilnya itu karena proposal dihilangi saja dulu. Ini. Terus hipotesis penelitian sama, ini dibuat yang rapi. Ini sebenarnya Ibu buat dalam bentuk tabel karena biar rapi ya, misalnya. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Ada kolom 4, ada yang ke bawah berapa ini? Ada 6. Ini tujuannya biar rapi saja. H01 tidak terdapat, H1 pasti terdapat.
Sesuai rumusan masalah di copy paste saja, cuma bedanya di H0 pasti dikasih depannya tidak. Ini tidak, ini tidak, ini baru terdapat gitu ya. Ini tinggal dihapus saja lainnya, no border. Nah, biar rapi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan untuk asosiasi? Tidak? Sudah jelas semua? Saya mau bertanya, Oke, mau tanya apa Leni? untuk kalau misalnya nilainya udah ada, tadi tuh maksud Ibu nggak perlu ada daya pembeda, itu maksudnya apa ya, Bu? Oke, jadi di kuasi eksperimen ini balik ke kuasi ya. Jadi kuasi eksperimen tuh mahasiswa harus praktek untuk mengukur hasil belajarnya. Hasil belajar kan diukur pakai tes. Jadi harus menyusun tes. Tesnya ada pilihan ganda, boleh ada uraian. Nah, tadi tesnya itu diuji cobakan, terus dianalisis. Namanya tes. Instrumen tes itu harus dianalisisnya itu 4 kali. Yang pertama validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran. Nah, itu kalau kalian praktek, jadi biar tahu soalnya valid enggak, apa soalnya terlalu susah atau terlalu mudah. Kalau terlalu susah, terlalu mudah misalnya enggak digunakan. Tapi kalau di asosiasi, itu kan kalian nggak perlu buat soal. Jadi kalian sudah dapat langsung nilainya saja. Jadi kan otomatis sudah ada namanya taraf kesukaran dan daya pembeda. Tapi kalian itu uji validitasnya. Jadi uji validitas itu untuk mengukur ya, untuk menilai ya angket. Ini bukan untuk data prestasi ya, tapi untuk validitas angket. Jadi nanti kalian membuat angket, isinya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa terkait dua variabel ini, terkait penggunaan internet di sekolah bagaimana, terus data motivasi belajar bagaimana, baru dianalisis validitas reliabilitas. Kalau mau Ibu lihatin contoh angket ya, angket penggunaan data. Oke, ini angket. Nah, ini angket. Jadi yang uji validitas kalau di asosiasi itu cukup angket aja. Ini cara membuat angket, data diri, isinya seperti ini, terus ini. Nih, variabel satu penggunaan internet, ada setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi kalian nanti membuat pertanyaan ini tinggal dikasih ke siswanya, untuk menjawab. Kalau setuju ya setuju gitu. Ya seperti kalian kalau mengisi angket gitu. Itu kalau tadi penggunaan internet, ini variabel yang kedua motivasi belajar. Juga dibuat angket. Kalau nilai, ini kalau sudah nilai cuma langsung hasil nilai saja. Nilainya mana ya? Nilai tinggal nyari nilai saja sih. Nah, nilainya tinggal ini minta ke sekolah saja. Nilainya bagaimana? Nilai UTS ini, TTS. Gitu. Leni? Sudah jelas? Bu, ya. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Yang lainnya sudah jelas, mumpung ada Ibu ini. Bu, saya izin bertanya, Bu. Oke. Yang kata di kajian teoritis itu, kan yang kata dibuat mata pelajaran itu ada KD sama indikator ya, Bu. Itu Ya. sesuai kelas, saya masih bingung gitu, Bu, di situnya, Bu. Oke, sesuai dengan apa gitu ya? Untuk yang asosiasi ya? Iya, Bu. Asosiasi. Jadi kalau KD indikator itu sesuai tadi harusnya nilai PTS kan kalian data yang kalian ambil itu kan dari sini ya, hasil nilai PTS. Nah, PTS itu nilai UTS semester genap. Semester genap berarti pelajaran di bulan Januari, Februari, Maret. Berarti harusnya di sini KD dan indikatornya itu ya yang berdasarkan di Januari, Februari, Maret. Jadi ini harusnya KD-nya juga nggak cuma satu KD aja. Jadi sesuai nilainya kalian ambil itu materinya di KD berapa. Nilai PTS ya berarti harusnya di KD 3.6, 3.7, 3.8. Harusnya ada 3. Sesuai dengan itu. Sesuai dengan data yang kalian analisis.
Oke, masih bingung? Enggak? Tidak, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, Indah. Ibu, Oke, maaf izin bertanya. ya. Tadi kan di situ KD dan indikator yang udah ditanya sama Indah sebelumnya ada prestasinya dari UTS dan PTS itu nilainya. Kalau Iya. semisal lagi pandemi kayak gini nggak ada PTS nih Bu, diganti sama ulangan harian apa boleh atau diganti dengan data UAS saja nilai UAS atau gimana ya Bu? Oh, boleh, boleh. Jadi disesuaikan saja kalau misal nilai ulangan juga boleh, nilai bab, misalnya ulangan bab 1 boleh, berarti nanti KD-nya ya yang menyangkut bab 1 gitu. Kalau nilai UAS juga tidak masalah. Kalau nilai UAS kan nanti KD-nya banyak ya. Kalau Ibu saranin ya cukup tabelnya itu kalau nilai UAS kan materinya banyak benar-benar. Nah, kalau UAS cukup paling materinya saja misalnya ini diganti kelas berapa, terus apa ya, materi pokok saja. AD juga nggak masalah, terus habis itu materi pokoknya. Jadi nggak perlu indikator. Nah, yang disebut di sini misalnya tadi kelas 11, KD-nya berapa saja, misalnya kalau untuk UAS, di sini susah. Misalnya 3.1, 4.1, terus ini 3.2, 4.2, nah materi pokoknya apa misalnya, gitu. Jadi tidak perlu indikator, jadi dia tidak terlalu banyak. Oke, sudah? Terima kasih Bu. Oke. Ibu izin bertanya lagi Bu terkait KD sama indikator untuk yang kuasi. Itu kan nanti kan kita apa sih namanya treatment ya Bu, kasih treatment ke peserta didik. Nah, indikator sama KD yang kita pakai ini terkait sama materi pembelajaran yang kita sampaikan itu atau mencakup dalam satu semester Bu? Jadi kalau kuasi eksperimen ya cukup yang dibuat treatment aja. Jadi cukup kalian mau misalnya Alfi mau melakukan penelitian di KD 3.1 ya sudah berarti yang dicantumin cukup 3.1 saja gitu. Enggak semuanya. Sesuai yang ditreatmentkan saja kalau kuasi. Sudah? Sudah Bu. Oke, sekarang yang kualitatif ya, bab 2 kualitatif, habis itu nanti ke bab 3 semua. Ya, semoga ada waktu. Kalian sibuk nggak? Ya terserah sih, kalau mau lanjut ke bab 3 ya terserah, kalau enggak ya minggu depannya lagi bab 3 kalau mungkin waktunya cukup. Kalau nggak cukup maksudnya, tapi kalau waktunya cukup ya sudah. Oke, kita lanjut ke yang kualitatif ya. Kualitatif di sini siapa? Tidak ada. Ya, Bu. Oke, Neneng sama Dina ya. Oke, Neneng sama Dina. Oke, Neneng ini. Jadi kalau di bab 2-nya kualitatif itu cuma 3 aja, jadi tidak ada hipotesis, cukup landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Jadi tidak ada hipotesis. Oke, lanjut saja. Tadi sama seperti tadi isinya, jadi landasan teoritis, penelitian kerangka berpikir. Langsung saja ke contohnya saja ya. Jadi tidak ada penelitian terdahulu. Sebentar Ibu share dulu. Oke, ini contohnya implementasi pembelajaran ekonomi kelas 10 selama pandemi ya. Oke, langsung ke bab. Oke, di bab 2. Nah, karena dia itu judulnya tadi implementasi pembelajaran ekonomi
di kelas 10 selama selama pandemi ya. Jadi disesuaikan saja dengan kata-katanya. Kalau dia per kata-kata, misalnya implementasi itu apa menurut KBBI, pengertiannya menurut ahli bagaimana, pembelajaran bagaimana. Nah, ini pembelajaran itu terdiri nanti ini dari pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran itu harus mencakup 3 hal ya. Oke. Ya, pengertian dulu lah, komponen pembelajaran apa saja, jadi sesuai ahli. Terus ciri-ciri pembelajaran boleh, tujuan pembelajaran boleh. Ya. Nah, kalau di kuantitatif itu kan acuannya di bab 2 terus dilakukan penelitian. Nah, beda kalau kualitatif itu kalian harusnya itu penelitian terlebih dahulu, terus teori di bab 2 itu cuma memperkuat saja, memperkuat hasilnya. Nah, tadi kan contohnya di implementasi, Ibu catat dulu saja biar sama. Landasan teoritis yang pertama, boleh pengertian implementasi. Boleh karena dia kata-kata implementasi. Yang kedua itu pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dijelaskan tadi ada pengertian pembelajaran, terus komponen pembelajaran, terus apa lagi ya? Ciri-ciri pembelajaran boleh, nggak masalah. Nah, karena nanti dibahas sesuai rumusan masalah, karena rumusan masalahnya itu dia ada perencanaan, ada pelaksanaan, jadi di rumusan ini juga ada perencanaan pembelajaran atau pengajaran. Ya, aku udah search dulu. Lupa share screen. Pengertian perencanaan landasan yuridis. Perencanaan pengajaran misalnya dari mulai pengertian perencanaan pengajaran landasan yuridis, terus apa lagi, pentingnya perencanaan pengajaran. Boleh dicari sesuai dengan sumbernya. Terus ada perangkat pembelajaran. Oke. Oh, enggak. PPT-nya enggak kelihatan ya? Ya, PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Terus ini ada tadi perangkat pembelajaran. Pokoknya yang sesuai dengan hasil penelitian. Ada perangkat pembelajaran. Nah, karena kan perencanaan pengajaran nanti yang dianalisis kalian menggunakan tekniknya dan nanti wawancara dan observasi yang diwawancarai. Perencanaan pasti perangkat pembelajarannya itu mencakup apa, misalnya silabus, bagaimana susunannya, komponennya, dua nanti terkait RPP dan seterusnya. Terus apa lagi ya? Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Oke, karena sesuai dengan rumusan masalah, jadi sesuaikan aja pelaksanaan.
Pembelajaran ini dijelaskannya apa? Nomor 5 ada evaluasi pembelajaran atau penilaian pembelajaran. Pengertian, tujuan, jenis. Jadi ini misalnya dijelaskan yang pertama, pelaksanaan apa? Pengertian. Untuk apa? Lagi. Komponen untuk evaluasi misalnya dari mulai pegang evaluasi pembelajaran, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jadi ini cuma teori-teori penguat jawaban dari penelitian gitu. Oh, masih ada lagi yang belum, karena judulnya kan tadi implementasi pembelajaran ekonomi selama pandemi, jadi nanti ada pandeminya juga. Pokoknya sesuaikan dengan judul ya. Terus kalau yang pada mata pelajaran ekonomi juga itu mata ekonomi yang sama kayak tadi, jadi pengertian, terus tujuan, ruang lingkup materi, dan seterusnya. Seperti ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Belum? Ibu, saya ingin bertanya, itu yang perangkat pembelajaran silabus dan RPP maksudnya gimana, Bu? Ya dijelaskan saja nanti. Oke, contohnya saja ya, langsung ke contoh. Iya, pintar. Oke, terlihat ya? Terlihat nggak, Neneng? Iya, Bu, sudah, Bu. Oke, ini Neneng ya. Jadi tadi implementasi sudah, terus ini ke udah dari atas saja. Oke, tadi landasan teoritisnya pertama implementasi dijelaskan saja. Nah, pokoknya setiap kalian menjelaskan jangan lupa disimpulkan. Menurut ahli semuanya di atas dapat disimpulkan menurut kata-kata sendiri. Terus habis itu pembelajaran, ada pengertian pembelajaran, ada tadi apa komponen pembelajaran, ada lagi ciri-ciri pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Nah, ini ada perencanaan pengajaran sesuai dengan rumusan masalah yang pertama. Jadi pengertiannya boleh, landasan yuridisnya boleh, manfaat perencanaan pengajaran boleh, pentingnya perencanaan pengajaran boleh. Ya, mungkin dia pengen skripsinya tebel kan. Terus ada perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini kan jenisnya banyak. Nah, ini bisa disebutkan yang pertama silabus, karena nanti kalian penelitiannya kalau implementasi pembelajaran kan pasti guru itu membuat dari mulai silabus, RPP, jadi semua hasil yang kalian teliti nanti harus dijelaskan di bab 2 teorinya. Jadi silabus, pengertian silabus, isinya apa, komponennya, manfaat silabus, terus ada RPP, dari pengertiannya, terus komponennya, RPP yang terbaru, prinsip penyusunan. Ini kalian tidak terlalu lengkap juga tidak masalah, jadi poin-poinnya saja yang penting. Ada pelaksanaan, pembelajaran. Kalau ini kan dia skripsi banget ya, jadi harus lengkap. Komponen pelaksanaan, yang penting ada pelaksanaan pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi dari pengertian, tujuan, sudah cukup. Terus
tidak harus lengkap prinsip. Nah, di mata pelajaran ekonomi dari mulai pengertian, tujuan ekonomi sama ruang lingkup materi. Di ruang lingkup materi ada KD, indikator, materi pokok yang akan diteliti. Terus karena ini tadi judulnya ada pembelajaran daring selama pandemi, ya otomatis ada materi terkait pembelajaran daring. Materinya apa, tujuan pembelajaran daring, pengertiannya, sudah. Pembelajaran pada masa pandemi. Oke. Sudah? Sampai sini ada yang tanyakan? Belum? Nah, bedanya apa? Kalau di penelitian kualitatif itu tidak perlu ada definisi operasionalnya. Jadi tidak perlu ada, di bawahnya ada definisi operasional. Cukup ya sudah teori-teori saja dari ahli. Gitu. Oke, selanjutnya tadi setelah kajian teoritis, di bawahnya ada penelitian terdahulu sama seperti yang lain, sama seperti itu. Yang pasti judulnya harus disesuaikan dengan judul jurnalnya harus sesuai dengan judul kalian. Implementasi. Kalau bisa ya kualitatif semua. Ditulis sesuai tadi sampai akhir. Nah, ini dikosongin karena ini harusnya ada. Apa datanya? Yang tidak ada proposalnya di hasil penelitiannya sama kesimpulannya. Tidak ada. Oke, nah kerangka berpikir sama seperti di pertemuan berapa itu pokoknya, sama di buku pokoknya di modul ada identifikasi masalahnya, rumusan masalahnya, bagaimana perencanaannya, proses pelaksanaannya, dan penilaian pembelajaran atau evaluasi pembelajaran. Nah, ini dia pakai informannya, pakai triangulasi sumber, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru ekonomi, 3 orang siswa. Pengumpulan data, nah kalau di kualitatif itu ngumpulin datanya itu tidak pakai praktek, ya cukup pakai wawancara, nggak pakai angket, diobservasi saja, pakai dokumentasi nilai, jadi wawancara cukup 3. Nah, data terkumpul ya jadi data hasil wawancara, observasi, dokumen. Nah, teknik analisisnya pakai coding nanti ya. Di coding itu apa ya? Ya ada kode-kode tertentu lah yang nanti digunakan untuk dirangkum. Nah, ini contohnya nanti coding itu seperti ini. Hasil coding wawancara. Nah, ini pertanyaan dari peneliti, jawabannya apa, dikasih kode, terus faktanya bagaimana, terus ditemakan. Nanti kodenya disamakan, terus ditarik kesimpulan. Gitu kalau kualitatif. Oke, sampai sini ada ditanyakan yang kualitatif? Gak ada? Sudah paham semua? Bu, mau nanya. Ya. Saya belum paham yang hasil codingnya. Oke, hasil coding nanti di bab 3. Bukan bab 3 ya, harusnya di dosen pembimbing. Jadi tiap dosen pembimbing itu beda-beda nanti. Ada yang dosen pembimbing itu menggunakan coding atau kode. Tapi ada yang dosen pembimbing cuma wawancara terus ditarik kesimpulan. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung nanti dosen pembimbing ya. Masing-masing dosen pembimbing. Kalau ibu sih ya ibu pakai coding karena emang analisis data dari kualitatif itu harusnya pakai kode-kode tertentu terus disimpulkan. Juga cuma disimpulkan apa hasil wawancara ditaruh di bab 4, di templatein bab 4, habis itu disimpulkan. Harusnya di kode. Gitu Neneng. Masih nanti Neneng. Yang penting ini bab 2-nya sudah jelas ya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Bu, mau bertanya dong, Bu. Ya, Dina, silakan. Itu yang untuk bagian wawancara itu tadi boleh lihat lagi nggak, Bu? Di bagian itu deh. Apa ya? Apa? Di bagian wawancara itu kita cuma wawancara guru, siswa, atau kepala sekolah, wakil kepala, ya itu. Kepala sekolah itu sama wakil itu wajib, Bu? Jadi gini ya, namanya apa kualitatif itu ada namanya triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi apa lagi ya?
Nah, yang triangulasi namanya juga tri ya, ada 3 minimal data yang dikumpulkan, jadi sumbernya. Sebenarnya ini wakil kepala sekolah itu tambahan saja, karena di sekolahnya ada wakasek bidang kurikulum. Karena kepala sekolahnya mungkin tidak terlalu paham terhadap kurikulumnya. Jadi makanya dia juga mewawancarai kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah itu. Tapi yang paling utama itu gurunya bagaimana terkait perencanaan pembelajarannya, sama siswanya pelaksanaannya bagaimana. Jadi di susun wawancaranya itu berdasarkan indikator-indikator seperti ini ya. Contohnya saja ini. Contoh pertanyaan. Mana ini contoh pertanyaan? Kisi-kisi mana ya? Di bab berapa? 3. Mengerjakan bab 3 itu agak waspada ya. Bab 3 itu yang paling penting menurut saya. Karena kalau bab 3-nya salah, ya sudah. Nah ini contohnya lembar pedoman, lembar wawancara. Jadi nanti kepala sekolahnya diwawancarai nomor berapa saja, ada pertanyaannya, terus wakil kepala sekolahnya berapa, gurunya berapa, siswanya berapa. Mana sih lembarnya ya? Itu juga nggak ada. Oke, nggak ada ya. Harusnya ada pertanyaan. Pertanyaannya langsung ditanyakan ke kepala sekolahnya berarti. Jadi ini pertanyaannya nomor berapa? Harusnya ada kisi-kisi wawancara. Mana ini kisi-kisinya? Oh ya sudahlah, itu nanti di bab 3. Intinya pertanyaannya disusun secara berdasarkan kode, berdasarkan triangulasi sumber datanya. Gitu, Kak Dina. Tanyakan lagi. Bab 2-nya sudah jelas dari kajian teoritis, penelitian terdahulu, kerangka. Sudah? Bu masih mau bertanya, Bu? Ya, boleh. Jadi untuk di bab 2 ini kita itu sebenarnya udah mulai wawancara atau untuk wawancara itu ada di bab 3? Ya nanti itu penelitian ya masih nanti pas kalian skripsi. Ini cuma menyusun ancang-ancang, menyusun persiapan saja. Kalau persiapannya sudah matang dari mulai proposal bab 1, 2, 3, terus instrumennya sudah matang, buat pertanyaannya benar, buat soalnya benar, baru nanti kalian akan penelitian skripsi di semester 8. Ini kan baru semester 5 ya, baru nyusun proposal. Nanti kalian masih ada mata kuliah seminar proposal. Kalian juga hampir sama kayak gini sih, memperbaiki proposal misalnya. Kalau kalian banyak yang salah yang diperbaiki, atau kalian ganti judul atau yang lainnya. Terus nanti di semester 7 ada ujian seminar proposal atau ujian sempro. Nah itu ujian sempro itu dengan dosen masing-masing. Jadi kalian sudah diplotkan dapat siapa, misalnya dapat Bu Chandra, Bu Tena, Bu Fani, gitu kan. Diplot masing-masing, diuji. Nah penguji itu sekaligus dosen pembimbing kalian. Kalau disetujui ya lanjut proposal kalian. Kalau tidak disetujui judulnya, kalian disuruh ganti. Gitu. Nah makanya ini disusun yang rapi, biar biar nanti tidak mengulang lagi, tidak banyak coretan di ujian sempro gitu. Jadi untuk untuk pembuatan proposal ini kita itu belum terjun ke lapangan langsung kan ya Bu ya? Belum. Baru terjun ke lapangan tuh pas awal-awal saja kemarin, pas identifikasi masalah, ya sudah itu saja. Terus untuk yang terjun praktek atau yang lainnya masih nanti di semester 8. Kalau kalian lulus mata kuliah ini. Kalau kalian nggak lulus, ya sudah, ulang lagi. Nanti bisa ketemu dosen siapa. Lulus Bu, lulus. Semua lulus. Ya, amin. Semoga lulus. Ada tanyakan lagi? Tidak ada yang ditanyakan ya? Sudah jelas semua sepertinya?
Nggak ada yang membuat soal R&D ya, pengembangan apa gitu? Nggak ada. Oke, ini mau lanjut atau sudah selesai? Cukup aja Bu, cukup. Takutnya terlalu menumpuk. Ya, Iya kita Bu, cukup ini aja dulu Bu. Nah, kita Takutnya cukupkan aku- saja ya. Ya, saya juga itu juga kasihan kalian kalau ngerjainnya terlalu banyak. Intinya bab 1 direvisi dulu. Nanti kalau misalnya ada yang benar-benar harus Ibu koreksi, Ibu koreksi lagi. Dan sekalian dikerjakan bab 2, nanti minggu depan kan e-learning lagi ya. Nah, minggu depan itu mengumpulkan bab 2 berarti. Nah, minggu ini revisi, minggu depan bab 2, nanti Ibu koreksi bab 2-nya, nanti direvisi lagi, begitu seterusnya. Nah, nanti kita jadwalkan selanjutnya untuk materi bab 3 ya. Karena materi bab 3 ini agak banyak, jadi nggak mungkin cuma 10 menit itu selesai, nggak mungkin. Butuh waktu ya, lebih banyak lah dari bab 2. Tuh, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Saya deh Bu nambah satu pertanyaan lagi. Oke, boleh. Silakan Leni. Ibu boleh diulas kembali nggak mengenai itu KD dan indikator? Soalnya saya belum ngerti Bu. KD indikator. Kalian masih ingat KD indikator ekonomi dulu? Bab 2-nya, bab 2. Pas semester 2 perencanaan pengajaran, masih ingat ada KD indikator? Enggak? Enggak? Halo, enggak ada yang jawab? Lupa-lupa ingat Bu. Oke, bentar Ibu buka KD indikatornya. Oke, sebentar. Oke, sebenarnya KD indikator ini lebih spesifiknya ke kuasi eksperimen ya. Kalau asosiasi tidak terlalu penting sebenarnya. Oke, ini contoh dari KD indikator untuk mata pelajaran ekonomi. Oh, bukan itu ini. Jadi dulu kan kalian pasti download ya di internet terkait KI, KD, ekonomi untuk SMA atau SMA atau SMK. Jadi SMA sama SMK itu berbeda. Tinggal disesuaikan saja di download. Ini untuk kelas 10. Nah, nanti yang dicantumkan yang ini ada KI, ada KD, dan dicantumkan yang KD-nya ini. Kalau kalian menelitinya misalnya asosiasi untuk nanti yang diambil nilai PTS. PTS untuk 1 tahun itu kan ada 9 KD. Nah, pas 9 KD dibagi 2 berarti 1 tahunnya ada satu semester ada 5 KD. Misalnya semester ganjil ada 3.1 sampai 3.5. Nah, karena kalian PTS nilai ulangan tengah semester, penilaian tengah semester. Jadi PTS itu kan paling setengahnya dari 5 ini berarti cukup KD 3.1 sama 3.2 ini. Yang diambil cuma ini karena dia PTS semester ganjil. Ini yang dicantumkan di bab 2 nanti. Tinggal sebelah kanannya kalian sesuaikan lagi ada kolom indikator. Cara membuat indikator masih ingat atau sudah lupa? Lupa Bu. Ya sudah, misalnya kalau memang sudah lupa ya ada dia dibuka lagi materi dari semester 2, terus kalau enggak ada di bukunya Ibu, buku perencanaan pengajaran sudah punya kan ya? Modul perencanaan pengajaran? Enggak, lupa. Oh, enggak ada yang jawab? Lupa Bu. Lupa Bu ada apa enggak? Oke, nanti Ibu kasih ya. Di situ cara membuat indikatornya ada. Nah, intinya kalau kalian PTS ya cukup diambil 2 KD ini. Nah, kalau kalian kuasi eksperimen, cukup diambil 1 KD tidak masalah. Jadi kalau kuasi itu mau diambil 3.1 saja ya tidak masalah. 3.1, 4.1. Ini bisa dilakukan 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, boleh. Jadi dianalisisnya
berdasarkan penelitiannya. Jadi di kanannya nanti ada indikatornya. Gitu ya. Leni, masih bingung? Enggak? Ya Bu, udah paham Bu, udah ada gambaran. Kalau untuk kuali gimana, Bu? Kalau kuali itu eh, boleh dicantumkan ruang lingkup materinya saja. Misalnya mata pelajaran apa ya? Ini ekonomi yang dianalisis itu mau apa setahun, satu semester atau yang lainnya. Kalau mau satu semester, 1 tahun ya boleh ditulis KD-nya, atau dia mau wawancaranya cuma pada waktu pembelajarannya sudah berlangsung selama 1 KD, 2 KD ya ditulis saja. Tapi kalau tidak ya tidak masalah sih kuali. Cukup ditulis ruang lingkup materi. Jadi ruang lingkup materi itu contohnya ini materi pokoknya apa, konsep ilmu ekonomi, terus masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya boleh. Yang paling penting itu di kuasi sama asosiasi. Kalau kuali mah ya boleh tidak, boleh enggak, sunnah gitu ya. Oke, sudah jelas? Sudah Ibu izin bertanya lagi, Bu. Oke, boleh. Tadi kan dijelaskan kalau apa sih namanya yang kualitatif, kalau nggak salah tadi wawancaranya di bukan sekarang ya Bu, bukan semester sekarang, tapi semester nanti. Tapi kalau yang kuasi ini, apakah kita treatmentnya nanti juga atau di penyusunan bab 2 ini, Bu? Ya, enggak, penyusunan bab 2 tuh baru dasarnya saja. Pokoknya semua praktek penelitiannya tuh masih nanti semester 8. Mau kuasi, asosiasinya berangkat, kualitatif wawancara, kuasi treatment ngajar, itu nanti masih di semester 8. Ini cuma kalian nyari sumber-sumbernya dulu. Kalau ibarat mau apa ya, mau ujian, ya kalian belajar dulu, cari materinya dulu, nyatet dulu gitu. Biar kalian punya fondasi. Nah, kalau fondasinya sudah kuat, tadi bab 1, bab 2 tuh, bab 3-nya sudah bagus, baru kalian praktek nanti di semester 8 baru mengerjakan bab 4 sama dosen pembimbing masing-masing gitu. Gitu Alfi, sudah jelas? Lalu Bu, ini kan kita ada nilai post-test sama pretestnya ya Bu. Nah itu nanti kita dapat nilai itu dari mana Bu jadinya? Oke, nilai pretest sama post-test ya untuk kuasi eksperimen itu sebenarnya dari soal itu yang sudah diuji cobakan terus divalidasi. Jadi nilai pretest itu sebelum Alfi melakukan treatment. Jadi misalnya Alfi mau meneliti kelas 10, sebelum ngajar, Alfi sebelum melakukan treatment, sebelum menggunakan PBL, Alfi kasih soal kepada siswanya dulu. Soal dari uji coba tadi yang valid misalnya 30 tuh, dikasih dulu soalnya. Kan biasanya kalau dia belum diajarkan, siswanya nilainya jelek. Nah, dikasih treatment PBL. Baru kalau sudah selesai PBL, dikasih soal yang sama, post test. Jadi soalnya sama antara pretest dan post test, cuma pemberiannya berbeda. Kalau pretest sebelum, kalau post test setelah gitu. Cuma kalau bisa sih jangan urutannya dibuat berbeda. Kalau misalnya contoh soal nomor 1 diubah dari nomor 5 misalnya atau yang lain. Biasanya nanti nilainya akan meningkat. Seberapa meningkatnya itu nanti dianalisis. Gitu Alfi. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sudah tidak ada yang tanyakan lagi. Oke, tidak ada yang tanyakan lagi ya. cukup Bu. Cukup. Oke, sebelum Ibu akhiri, mau foto bersama tidak? Coba kameranya dibuka, kita foto terlebih dahulu. Nggak ada yang buka ini? Oke. Oke, ada yang bangun tidur, ada yang nggak pakai jilbab, ada yang... Bentar Bu, matiin kompor dulu. Oh ya sudah, sambil masak dengernya.
Oke, silakan direvisi bab 1 ya, sama bab 2-nya dikerjakan. Oke, ayo kita foto. 1. Dina mana? Sophia? Widya? Izin nggak on cam ya, Bu. Ya sudah. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk jadwal selanjutnya, ya semoga bisa semuanya. Tapi kalau ibu malam nggak bisa, kan harus ngomong apa. Gitu ya. Oke, sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.